warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen yaitu Pak Adi yang telah memberikan saya tugas, yaitu tugas membuat video yang dimana kita akan menjelaskan materi-materi sebelumnya yang telah diajarkan oleh Bapak Adi. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sekarang saya sudah menjelaskan materi kelima, yaitu judulnya yang saya bawakan sebentar, yaitu mengenai audit dan sistem informasi SDM dan sumber daya manusia. Baik, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama dulu ya, supaya kita bisa akrab. Baik, nama saya, perkenalkan, nama saya Yusri, bisa dipanggil Uci atau Oki, bisa. Saya sekarang sudah semester 5, prodi saya manajemen. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang saya akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama yaitu apa sih yang kita ketahui tentang audit dan sistem informasi SDM? Baik, kita akan jelaskan. Audit atau sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia atau audit SDM merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruhi oleh manajemen SDM untuk pemenuhan tujuan organisasi. Audit SDM atau personalia mengevaluasi kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencangkut departemen atau perusahaan tersebut atau keseluruhan. Secara lain, adapun tujuan dari audit yaitu dapat mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan di dalam organisasi itu, agar sasaran fungsionalnya dan tujuan organisasinya bisa tercapai dengan baik. Audit SDM yang dimaksud sebagai quality control check secara menyeluruh atas aktivitas pengelola SDM suatu perusahaan atau salah satu unit kerjanya untuk mendapatkan seputar gambaran sejauh mana dukungan aktivitas tersebut pada pelaksanaan strategi organisasi. Baik. Di dalam materi ini adapun pelaksanaan dari audit itu. Audit SDM sebagai berikut itu dapat dilakukan oleh auditor. Auditor itu secara internal yang secara formal telah dibentuk dalam suatu perusahaan untuk melakukan audit. Auditor itu semacam bos gitu. Baik, kita lanjut. Melakukan audit pada seluruh fungsi organisasi. Audit SDM dilakukan oleh manajer SDM atau spesialis SDM yang ditunjuk untuk melakukan audit dengan pendekatan self assessment. Audit SDM dilakukan oleh tenaga spesialis SDM atau senior terhadap fungsi-fungsi non SDM. Audit SDM ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli manajemen SDM dari luar perusahaan atau persetujuan dan pemimpin perusahaan tersebut gitu. Adapun informasi yang diperoleh dari audit SDM itu yaitu adalah informasi mengenai ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap asas regulasi pengelolaan informasi, mengenai adanya potensi masalah yang bisa terrealisasi menjadi masalah bila gejala-gejala yang tidak ditindaklanjuti itu
informasinya adanya kebijakan SDN yang kurang tepat untuk menghadapi iklim-iklim seperti itu, ketenaga kerjaan aktual maupun menghadapi tantangan bisnis masa depan. Baik, selanjutnya kita bahas tentang sistem informasi SDM. Adapun sistem informasi SDN sebagaimana yang kita ketahui adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sistem informasi SDN ini, kita dapat bisa mengelola absensi secara online dan payroll dalam bentuk yang lebih rapi serta terorganisir atau teratur secara teratur begitu. Baik, kita dapat juga menyimpulkan manfaat sistem informasi SDN, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan suatu efisiensinya. Yang kedua itu dapat menyusun manajemen datanya. Yang ketiga dapat juga meningkatkan produktivitas dalam kinerja perusahaan itu. Baik. Di dalam materi ini adapun fungsi sistem informasi SDM, yang dimana perekrutan dan penerimaan SDN atau recruiting and hiring, pendidikan dan pelatihan dalam kurun ini learning and training, manajemen data, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Adapun model sistem informasi di dalam SDM itu, yaitu subsistemnya itu singkatan dari SIA, yaitu Sistem Informasi Akuntansi, yang dimana subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk high risk, sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. Subsistem ini penelitian sumber daya manusia di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu seperti penelitian suksesi, analisis, evaluasi jabatan serta penelitian keluhan karyawan. Subsistem intelijen SDN menghimpun data yang berhubungan dengan SDN dan organisasi tersebut. Baik, di sini apa sih yang dimaksud dengan sistem audit SDM itu? Baik, kita akan menyimpulkan audit SDM atau sumber daya manusia adalah pemeriksaan dan penilaian dan sistematik, objektif dan didokumentasikan pada fungsi organisasi yang terpengaruhi oleh sumber daya manusia. Manajemen dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan prinsip kesesuaian dalam aktivitas, efisiensi dan sumber daya manusia untuk saling mendukung. Dan apa sih peran penting dan fungsi audit dalam SDM? Menurut saya atau di dalam audit SDN itu dilakukan untuk menemukan adanya ketimpangan antar perbandingan tersebut untuk kemudian diambil tindakan perbaikan sesuai kebutuhan agar kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali. Baik, mengapa sih itu audit SDN penting dilakukan dalam suatu perusahaan atau di suatu organisasi? Memang sih sangat penting dalam perusahaan atau organisasi itu. Contohnya di Bayangkara, tujuan dilakukan audit sumber daya manusia ini adalah untuk menilai aktivitas dari fungsi SDM, menilai apakah program SDM telah berjalan secara ekonomis atau efektif dan efisien, untuk memastikan juga ketaatan berbagai program SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dan bagaimana sih cara audit membantu meningkatkan kinerja karyawan di suatu perusahaan? Audit SDN itu membantu perusahaan kinerja atas pengelolaan SDM-nya dengan cara menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan, dan menilai kualitas praktik atau kebijakan dan pengelolaan SDM, melaporkan keberadaan SDM saat ini. Baik, itulah yang dapat kita jelaskan. Adapun kesimpulan dari suatu materi yang saya paparkan, yaitu yang dimana audit SDN itu merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi
terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruhi oleh manajemen SDN. Untuk pemenuhan tujuan organisasi ini, audit SDM personalia mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan personal yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencangkut dalam suatu departemen atau perusahaan keseluruhan. Dan sistem informasi SDN adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia dengan menggunakan sistem informasi. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Bila materi yang saya paparkan ini masih kurang atau sudah lebih, saya mohon maaf. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.